Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wawan Purnama, dosen pengajar mata kuliah fisika. Hari ini kita akan membahas salah satu pokok bahasan dalam fisika, yaitu tentang osilator harmonik. Anak sekalian, kalian semua akan mempelajari ini dengan baik. Tentu saja Wawan akan memberikan gambaran mengenai konsep, kemudian juga contoh soal, dan nanti kalian harus melakukan sebuah kolaborasi dalam bentuk eksperimen sederhana mengenai osilator harmonik ini. Sebelum Wawan mengajar tentang osilator harmonik ini, Anda baiknya memperhatikan sebuah tayangan berikut mengenai contoh tayangan berikut. Oke, pada gambar berikut ini Anda akan melihat ada sebuah benda yang bergerak turun naik seperti itu. Oke, cukup. Oke, berdasarkan gambar yang Anda observasi tadi, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa yang Anda bisa jelaskan dengan tayangan tadi? Oke? Ya, boleh, benar. Apalagi? Ada yang lain? Bisa, mungkin ada yang bisa menyempurnakan? Oke. Jadi dari tayangan tadi kita melihat bahwa ada sebuah benda yang bergerak naik turun dengan bantuan pegas. Betul, tadi dijawab oleh salah seorang siswa. Kemudian nanti Anda akan bisa menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melihat fenomena ini. Apa implikasinya terhadap benda yang bergetar naik turun itu? Inilah yang kemudian kita sebut dengan getaran atau osilator. Pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang materi ini dengan sasaran mengajar sebagai berikut. Mahasiswa mengenal persamaan matematik osilasi harmonik sederhana. Yang kedua, mahasiswa mampu mencari besaran-besaran osilasi antara lain amplitudo, frekuensi, dan fase awal. Syarat kelulusan apabila Anda semua sudah menuntaskan materi ini dengan ujian, tugas, dengan syarat ketuntasan 75%. Baru Anda bisa melanjutkan ke bab berikutnya. Dan syarat kelulusan Anda di mata kuliah ini apabila Anda sudah mampu menyelesaikan serangkaian tugas, kemudian juga ujian dengan nilai total sekitar 75%, dan itu tolong diperhatikan. Oke, kita coba melihat apa yang dimaksud dengan osilasi ini. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi keseimbangannya. Nah, dalam tayangan tadi Anda lihat pada saat posisi awal benda digantungkan di pegas, di bawah pegas, itu tidak akan terjadi getaran, tidak akan terjadi osilasi. Baru setelah ditarik ke bawah, diberikan simpangan yang kita sebut amplitude, kemudian dilepas dari posisi keseimbangannya, maka benda akan bergerak naik turun. Untuk simpangan kecil bergerak dengan amplitudo yang tetap atau amplitudo yang konstan. Itulah yang kemudian disebut dengan simpangan. Nah,
dari kesimpulan ini bahwa osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu atau diberikan gaya ke bawah. Selama gaya eksternal tidak diberikan pada sistem ini, maka tidak akan ada osilasi. Next. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Periodik artinya berulang secara terus-menerus dengan simpangan yang konstan. Untuk simpangan yang kecil, makanya ada constraint-nya bahwa percobaan atau demonstrasinya harus dilakukan dengan simpangan yang tidak terlalu besar. Simpangan yang tidak terlalu besar dilakukan untuk menjadikan gaya-gaya eksternal yang mempengaruhi sistem osilasi ini tidak berpengaruh, sehingga getaran atau osilasi ini bisa berlangsung secara berulang terus-menerus dengan amplitude yang sama. Itulah yang disebut dengan osilasi harmonik. Kemudian ketiga, contoh daripada osilasi harmonik ini adalah perahu kecil yang berayun turun naik, bandul jam yang berayun ke kiri dan ke kanan, senang gitar yang bergetar, dan lain sebagainya. Anda bisa melihat tayangan ini adalah suatu contoh daripada osilasi kalau diberikan gaya yang konstan. Tapi ini contohnya getaran atau osilasi yang lama-kelamaan akan diam. Nah, gerak gelombang berhubungan erat dengan gerak osilasi. Jadi osilasi akan menghasilkan gelombang. Yang tadi dalam tayangan ada yang berwarna biru yang kita gambar secara grafik di kertas, ya, kertas grafik, dan kita bisa mengambil sebuah kesimpulan awal bahwa oh ternyata kalau suatu getaran itu kita ganggu, kita berikan usikan dan kita arahkan atau diproyeksikan terhadap suatu gambar, maka gerak bolak-balik pada suatu titik keseimbangan itu akan menghasilkan sebuah gambar yang disebut dengan gelombang. Contoh adalah gelombang bunyi dihasilkan oleh getaran seperti gitar Cina, senar gitar ya, misalnya, atau senar alat musik, selaput genderang pada alat-alat musik perkusi dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh daripada gerak ya, harmonik. Nah, tayangan ini memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada gaya yang mempengaruhi bandul ini sehingga dia bisa bergerak ke bawah setelah ditarik, yaitu adalah gaya gravitasi. Berdasarkan hal ini kita bisa menunjukkan bahwa besarnya gaya gravitasi itu ya sama dengan mg. Sama dengan apa? Sama dengan min ky. Min ky. Ky ini adalah simpangan ya, simpangan getar. Jadi kalau ada suatu pegas ini dalam keadaan Y0 kemudian ditarik dengan gaya ke bawah, di sini ada massa dengan panjang Y1, maka Y itu adalah selisih antara Y1 min Y0. Sering juga kalian dapatkan bahwa Y ini ditulis sebagai delta Y karena arahnya ke sebuah Y ya. Ini adalah contoh lain dari perubahan simpangan atau gerak harmonik ini. Jadi selain bergerak ke bawah pegas, ini juga ada, nanti kalian akan ketahui ini dalam posisi yang kita sebut dengan bandul. Jadi salah satu contoh gerak harmonik yang paling kita kenal itu adalah gerak pegas dan juga adalah gerak bandul. Next, ini beberapa contoh saja ya mengenai osilasi. Ini adalah perahu yang bergerak di atas gelombang. Kemudian juga ini ada dolphin yang melakukan gerak seperti ini gelombang. Dan ini ada suatu benda, katakanlah kawat atau misalnya benda-benda elastis. Titik-titik ini adalah benda-benda yang disimpan pada elastis tersebut. Ini posisi miring dan pada suatu saat dia akan ke atas ke bawah, dan inilah fenomena yang kita sebut dengan gelombang. Secara grafis kalian bisa melihat ini adalah benda yang bergerak naik dan turun. Lalu bagaimana contoh daripada aplikasi osilasi harmonik pada pegas? Nah, beban pada masa bekas, salah satu gerak osilasi yang sering lazim dan sangat penting adalah gerak harmonik sederhana. Apabila sebuah benda disimpangkan dari kedudukan setimbangnya, gerak harmonik akan terjadi jika ada gaya pemulih yang sebanding dengan
simpangan dan simpangan tersebut kecil. Jadi harus ada constraint, itu adalah simpangan kecil. Kenapa harus ada simpangannya kecil, tidak boleh besar? Karena kalau simpangan terlalu besar, maka muncul gaya eksternal seperti gaya gesekan dengan udara, gaya yang diakibatkan oleh sifat anelastis daripada bahan. Itu yang akan menjadikan gerak atau osilasi makin lama akan semakin pendek amplitudenya dan berhenti. Itu nanti lebih khusus kita akan bahas dalam getaran teredam namanya. Ya. Tetapi dalam kasus osilasi harmonik ini, constraint-nya adalah simpangannya harus kecil, diberikan gaya tetapi simpangannya harus kecil, sehingga dia bisa melakukan sebuah gerak yang periodik. Suatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang tertambat pada sebuah pegas. Pada keadaan setimbang, pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda disimpangkan sejauh X atau sejauh Y dari kesetimbangan, maka pegas akan mengerjakan gaya sebesar minus Kf. Itu yang kita kenal dengan formula daripada Hooke, ya, F sama dengan min Kf, hukum Hooke pada pegas. Ini Anda bisa lihat tayangannya. Ini ada suatu pegas. Pegas ini ditarik sehingga sekarang posisinya sudah berubah menjadi X. Karena gaya tarik, maka besarnya gaya tarik itu sama dengan perubahan simpangan. Jadi semakin besar gaya, maka simpangannya akan semakin besar. Dan itu ditentukan oleh suatu konstanta yang disebut dengan konstanta pegas. Jadi konstanta pegas itu adalah bilangan yang menunjukkan kekuatan elastisitas daripada pegas yang digunakan. Semakin besar K, maka artinya perbandingannya itu semakin besar untuk menghasilkan gaya. Jadi gaya yang dikeluarkan harus semakin besar untuk X yang tetap. Jadi tiga variabel itu gaya, K, X itu kita bisa ubah-ubah sebetulnya. Tapi untuk satu percobaan dengan pegas yang sama, maka K-nya itu adalah konstan. Jadi variabelnya itu adalah F dan E. Kalau misalnya F itu Kx, ya, F itu adalah min Kf. Min itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa gaya yang bekerja itu adalah gaya pemulih. Apa itu gaya pemulih? Gaya pemulih adalah gaya yang menyebabkan si benda itu selalu menuju titik kesetimbangan. Jadi kalau Anda semua memberikan gaya ke bawah, maka ada gaya pemulih yang ke atas, yaitu untuk mengembalikan posisi daripada benda itu ke titik kesetimbangannya. Apabila Anda tarik ke atas, maka pasti pegas itu akan ke bawah, karena gaya pemulihnya adalah selalu menuju titik kesetimbangan. Secara grafis, maka Anda bisa lihat bagaimana bentuk grafik daripada ini X. Tanda negatif hanya gaya pemulih saja, tidak menunjukkan slope atau gradiennya. Kita akan melihat bahwa ini adalah grafiknya. Dan kalau kita lihat, ini adalah slope, maka tangan alfa itu adalah F dibagi X. Inilah yang kemudian kita sebut dengan K. Jadi K itu adalah kemiringan grafik, ya, kemiringan grafik. Secara grafis bisa diindikasikan seperti itu. Oke, anak sekalian, ini adalah gaya pemulih yang arahnya ke kiri kalau kita memberikan gaya ke kanan. Kemudian perhatikan kembali sistem benda pegas. Gaya pemulih yang bekerja pada benda adalah F sama min Kf. Ingat, gaya pemulih adalah gaya yang berlawanan dengan arah gerak benda. Tanda negatif timbul karena gaya pegas berlawanan dengan simpangannya. Ini kita bisa lihat, gabungkan gaya tersebut. Inilah yang kemudian kita sebut dengan persamaan gaya pada pegas. Anda tahu bahwa apabila sebuah persamaan itu dinyatakan X sebagai fungsi waktu, maka Anda bisa tuliskan bahwa X itu adalah, karena implikasi daripada gerak tadi ke bawah ke atas itu, kalau diimplikasikan dalam bentuk lingkaran, maka Anda bisa melihatnya. Jadi pada saat pegas itu bergerak naik turun, itu adalah proyeksi daripada lingkaran. Ini adalah proyeksi daripada lingkaran. Ini pegas ke atas itu berarti bendanya ke sini, pas di sini bendanya ke sana, dan kita bisa lihat pada saat di titik 0, maka sama di titik 0. Pada saat berputar sejauh
pi per 2 atau 90 derajat, maka kita tulis pi per 2. Di sini pi, maka ini pi. Proyeksinya ini adalah 3 pi per 2, maka di sini adalah 3 pi per 2. Kita hapus sebentar. Ini 3 pi per 2 dan ini adalah 2 pi. Maka kita gabungkan ini 3 pi per 2 di sana. Apa yang Anda bisa simpulkan? Oh, ternyata gerak bolak-balik pegas secara vertikal itu sesungguhnya sama dengan gerak suatu partikel dalam medium lingkaran. Dan proyeksi gerak melingkar pada bidang datar itulah yang kemudian disebut gelombang. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, kalian lazim menemukan persamaan itu sebagai A sinus omega T. Ini adalah omega, kecepatan sudut, dan ini adalah tetanya. Theta itu adalah omega T. Ini adalah persamaan simpangan. Dengan A adalah jari-jari atau amplitudo, simpangan maksimal. Lalu sekarang bagaimana kita akan mencari berapa kecepatan gerak partikel itu? Maka kecepatan gerak partikel itu adalah turunan pertama dari simpangan. Maka omega A kosinus omega T. Lalu kalau itu gelombang itu bergerak dengan kecepatan yang tidak tetap, ada persamaan percepatan. Percepatan itu dalam kasus ini ada percepatan tangensial dan ada percepatan sentripetal. Dan gabungannya adalah percepatan total. Dan Anda bisa menentukan A itu adalah D kuadrat X dt kuadrat. Turunan kedua, turunan cos adalah minus sinus omega kuadrat A sin omega T. Karena A itu adalah X, maka A itu bisa dituliskan sebagai omega kuadrat X. Sekarang ada pertanyaan, kapan V itu maksimum, A itu maksimum, X itu maksimum? Tentu pertanyaan pertama Anda bisa jawab, X maksimum itu adalah amplitudo. Sedangkan kecepatan maksimum adalah apabila nilai kosinusnya sama dengan 1. Karena nilai maksimum dari kosinus dan sinus adalah 1. Oleh karena itu, V maksimum sama dengan omega A. Dan percepatan maksimum adalah omega kuadrat A. Oke, kalau ini A itu seperti demikian, maka tentu saja Anda ingin menuliskan persamaan ini sama dengan M kali A maksimum, maka min M omega kuadrat A. Kalau misalkan ini A, ya diganti ini dengan X. Kalau ini kemudian min sama dengan min Kx, oh jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi omega kuadrat itu, omega kuadrat X itu adalah min Kx. Ya. M omega kuadrat X-nya coret, ini minnya coret, maka Anda akan menemukan omega kuadrat adalah K per M. Omega adalah akar K per M. Omega itu apa? 2pi per T sama dengan K per M. Maka muncullah rumus yang familiar Anda cari, bahwa T sama dengan 1 sama dengan 2pi akar M per K. Inilah rumus dasar pada osilator harmonik sederhana yang Anda bisa sering lakukan atau Anda dapatkan dalam pegas. Bisa paham? Ya. Seringkali kita menuliskan perumusan-perumusan ini, dan tentu saja komponen-komponen penulisan seperti ini itu adalah yang kelak kalian akan pakai dalam pada saat kita mengerjakan soal-soal. Ya. Tetapi konsepnya adalah
bahwa getaran harmoni itu berimplikasi atau setangkup dengan gerak partikel dalam suatu lingkaran, dan proyeksi gerak melingkar pada bidang datar itulah yang kemudian disebut dengan gelombang sinus. Oke? Nah, mungkin ada pertanyaan dari mahasiswa, Pak, saya seringkali menemukan bahwa persamaan itu adalah tidak dalam sinus, tetapi persamaan itu saya sering menemukannya dalam X itu sama dengan A kosinus omega T. Bisa sinus atau omega T? Di mana letak perbedaannya? Oke, anak-anak sekalian, ingat, posisi awal di mana dia bergetar itu sangat menentukan. Apabila suatu getaran harmonik itu mulai bergetar dalam keadaan X sama dengan 0 atau simpangan sama dengan 0, maka akan muncul grafik seperti ini. Oleh karena itu, untuk benda-benda yang bergetar dengan diawali dari titik awal, persamaan yang muncul adalah persamaan sinus. Tetapi bisa saja partikel itu bergerak mulai dari simpangan maksimum. Kalau partikel bergerak mulai dari simpangan maksimum, maka dia akan bermulai dari sini. Apa itu? Kosinus X tambah 90 sama dengan kosinus, maka muncul persamaan kosinus. Jadi kalau misalnya persamaan dasar itu dalam bentuk kosinus, dalam bentuk sinus, Anda berpikir, oh, getaran ini dimulai dengan titik keseimbangan. Kalau persamaan awalnya kosinus, oh, berarti getaran ini dimulai dari titik maksimum. Itu berlaku untuk setiap kasus. Oleh karena itu, grafik yang muncul dari proses getaran itu namanya jadi grafik sinusoidal. Tidak ada kosinusoidal, karena kosinus itu sebetulnya adalah sinus X ditambah 90 bla bla bla. Ya, itu yang penting untuk kalian paham. Oke, kita kembali ke layar dengan persamaan F sama dengan BMKX yang sudah Puan turunkan tadi sebentar. Maka Anda akan memperoleh persamaan ini, di mana ini adalah A. Karena A itu kita sudah sama-sama turunkan, A itu adalah turunan kedua dari simpangan. Nah, kemudian karena A itu adalah D kuadrat X dt kuadrat, ini sama dengan KX. Ingat di sini M-nya kebawahkan, ya. MA sama dengan M, ya. Jadi M-nya itu nanti A itu sama dengan ini, maka kalau ini Anda bisa ketahui dari sini. Jadi A itu adalah min K per M kali X dari sana tadi. Kemudian kita lanjut. Percepatan berbanding lurus arahnya berlawanan dengan simpangan A dengan M. Ya. Kemudian ini merupakan karakteristik umum gerak harmonik sederhana, bahkan dapat digunakan untuk mengidentifikasi sistem yang dapat menunjukkan gejala harmonik sederhana. Next. Bagaimana cara kita menentukan persamaan diferensiasi? Ini kan persamaan yang dibentuk dari derivat sederhana. Sekarang coba kita lihat persamaan ini yang tadi kita tahu bahwa A itu adalah turunan kedua dari posisi, atau A itu turunan pertama dari kecepatan, sama saja. Kita lihat, ini jadi nanti persamaan. Ingat bahwa ini adalah persamaan diferensial ordo 2 mungkin. Anda bisa tanya nanti ke dosen kalkulus, dosen matematik, untuk solusi persamaan diferensial ordo 2 yang homogen ini, solusinya adalah yang satu adalah sinus, yang satu adalah kosinus. Kenapa disebut atau? Ya ini tergantung dari mana dia mulai bergetarnya. Ya. Jadi kalau misalnya kita contoh-contoh soal sinus itu diasumsikan bahwa asal mula awal getar itu berasal dari titik awal. Oke, anak sekalian, A itu disebut dengan amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum. Omega adalah frekuensi sudut, atau ada yang menyebut juga kecepatan sudut. Dengan satuannya adalah radian per sekon kuadrat. Radian per sekon. Nah, kemudian theta adalah fase awal. Fase awal itu dari mana dia mulai bergerak. Kalau tidak ada pernyataan apapun, maka diasumsikan bahwa theta awalnya itu sama dengan 0. Makanya persamaan sering ditulis seperti itu. Karena apa? Theta awalnya 0 dari sini.
Tetapi kalau mulainya dari 30, dari 60, dari 90, dari berapapun bisa. Karena suatu getaran itu tidak harus dari titik keseimbangan, bisa berasal dari titik tertentu. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan fase awal. Ya, ini ada istilah-istilah yang sering juga kita sering rancukan. Kalau theta itu sebetulnya yang ideal itu bukan fase, tetapi sudut fase. Tetapi kalau dalam kaitannya di beberapa literatur, ya di introduction atau di buku-buku yang lain, itu seringkali theta itu adalah fase awal, maksudnya adalah sudut. Fase itu adalah tingkat getar, jadi perbandingan antara waktu dengan perioda sebetulnya fase itu. Simbolnya juga kalau fase itu tingkat getar simbolnya seperti ini, bisa T besar. Kalau sudut fase baru theta. Theta itu adalah apa? Theta itu adalah T per T dikali 2 pi. Ini baru sudut fase. Kalau ini tidak ada satuannya, kalau ini satuannya ada, radian. Gitu. Jadi kalau kalian di beberapa literatur mendapati fase awal dalam satuan radian itu maksudnya adalah sudut fase. Oke? Ya, sudut fase. Nah, omega adalah 2 pi f atau 2 pi per T karena frekuensi itu adalah 1 per periode. Frekuensi adalah berapa banyaknya getaran dalam satuan waktu, persatuan waktu. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk 1 kali getaran, 1 kali lingkaran, atau 1 kali gelombang sama sih. Itu adalah periode. Waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan 1 getaran. Dan getaran itu ingat, 1 kali getaran pada pegas itu dari titik keseimbangan, maksimum, keseimbangan, minimum, itu maksimum juga masih. Kemudian balik lagi ke titik keseimbangan, itu adalah satu periode. Fase awal bergantung pada kapan kita memilih T sama dengan 0. Jadi yang disebut dengan fase awal atau sudut fase awal adalah sudut fase di mana kita memulai melakukan getaran. Oke, satuan A sama dengan X yaitu meter, kemudian satuan fase adalah radian, ini maksudnya adalah sudut fase. Satuan F adalah hertz atau cycle per detik sama, dan T atau periode adalah satuannya detik atau spot. Ya, ini adalah konsep-konsep dasar yang tidak boleh Anda lupakan, sebab ini akan terkait banyak sekali dengan materi selanjutnya. Pada saat kita mempelajari tentang superposisi, pada saat kita mempelajari tentang gelombang, itu pasti frekuensi, periode, fase, amplitudo itu akan selalu berjalan. Hanya konsepnya nanti pada saat Anda belajar tentang gelombang, maka yang akan Anda pelajari ada satu satuan atau satu besaran yang lain yang tidak dimiliki oleh getaran, tapi dimiliki oleh gelombang. Apa kira-kira? Semua besaran yang ada pada getaran atau oscilasi harmonik ini dimiliki oleh gelombang. Besaran apa yang dimiliki gelombang tetapi tidak dimiliki oleh osilator, oleh getaran? Oke, itu besaran itu adalah panjang gelombang, lambda. Lambda muncul manakala kita membicarakan tentang fenomena gelombang, sedangkan gelombang itu adalah usikan dari suatu getaran. Nah, pada saat mempelajari osilator harmonik, maka kita tidak akan pernah bertemu dengan lambda. Baru ketemu lambda pada saat getaran itu diusik, kemudian ada persamaan gelombang. Oke? Ini tolong diperhatikan. Anak sekalian, beban massa terhadap pegas, misalkan X sama dengan sin omega T ditambah theta, substitusikan persamaan ini ke dalam persamaan ini. Oke, ini penjelasan, ini penurunannya sudah saya lakukan. Apa yang dilakukan oleh Anda ini, kemudian ada persamaan seperti yang sudah saya jelaskan di papan tulis. Ini bentuk slide-nya dan saya akan bagikan slide-nya full kepada Anda semua untuk Anda pelajari di rumah dengan seksama, dan Anda bisa bertanya kepada saya kapanpun gitu ya. Kalau Anda mempelajari dan Anda tidak memahaminya dengan baik gitu. Kemudian Anda bisa lihat V itu berharga maksimum, omega A ini terjadi apabila sin atau cosnya sama dengan 1 ya. Saat X sama dengan 0, kemudian pada saat A sama dengan 0, A berharga maksimum, omega kuadrat A tadi saya sudah tuliskan A maksimum, kemudian pada saat V nya sama dengan 0. Jadi di sini ada suatu hubungan yang katakanlah saling menguatkan, saling melemahkan. Jadi di simpangan terjauh
di simpangan terjauh, maka percepatannya itu adalah maksimum, sedangkan kecepatannya adalah 0. Sebaliknya di titik kesetimbangan, kecepatannya maksimum, tetapi percepatannya adalah 0. Nanti kalian akan lihat, akan tahu pada saat kita mulai masuk kepada suatu bahasan tentang energi kinetik dan energi potensial. Ini adalah contoh-contoh soal-soalnya. Bagaimana Anda bisa menjawab persoalan ini? Dipersilahkan nanti di rumah Anda bisa menjawabnya. Paling saya akan berikan clue-nya saja, ya. Jadi Anda coba di rumah. Nah, dari soal ini apa yang Anda bisa bercerita tentang apa kalau dari soal ini? Kalau ada soal seperti itu, apa yang Anda bisa tuliskan informasinya? Ada yang bisa menjelaskan atau menyebutkan besaran-besaran apa saja yang ditunjukkan dalam soal nomor 1 ini? Oke, yang pertama, sebuah partikel memiliki simpangan X sama dengan 0,3 kosinus 2T ditambah Pi per 6. Untuk menjawabnya, kembalikan kepada persoalan awal. Nah, dari sini Anda tahu semua. Oh, saya tahu Pak, amplitudenya 0,3, omeganya 2. Sudut fase awalnya Pi per 6. Selesai. Coba kita jawab. Berapa frekuensi? Wah, omeganya kan 2 tuh. 2 pi F. Oh, F-nya itu adalah 2 dibagi 2 pi. 1 per pi hertz. Jadi mudah. Terus amplitudenya apa? Period. Oh, period 1 per frekuensi. Langsung pi detik. Apalagi? Amplitudo. Amplitudo sudah ada. 0,3. Satuannya mungkin meter atau senti tergantung soal. X dalam meter. Oke. Frekuensi sudut omega tadi sudah. 2 radian per sekon. Next. Tanya apa lagi? Sudut fase awal. Theta 0 sama dengan Pi per 6 rad. Pertanyaan yang A dapat dijawab dengan mudah hanya berdasarkan persamaan saja, nggak ngitung-ngitung gitu. Oke, di manakah partikel pada saat 1 detik? Kalau ditanya di mana, ya pasti jawabnya di berapa meter gitu kan? Contoh saja, Anda coba lihat. Ini kadang-kadang Anda suka banyak kesalahan di dalam menghitung sudut. Sulit memetakan radian dengan derajat gitu. Misalnya, T sama dengan 1 sekon. Berarti X sama dengan 0,3 kosinus 1 kali 2 ditambah Pi per 2. Pi per 6. Kemudian 0,3 kosinus 2 ditambah Pi per 6. Siapa yang bisa menyelesaikan ini? Kalau Anda mencoba mencari sudut ini, misalnya ini 60 derajat Pak, ditambah 2 jadi 62 derajat, atau ini 30 derajat, ditambah 2 jadi 32 derajat. Salah. Sudut ini satuannya adalah radian. Jadi kalau Anda menuliskan ini maksudnya kosinus. Nah, Pi di sini adalah 3,14 dibagi 6. Anda bisa hitung 2 ditambah berapa? 0, 5, gitu kan? 2, 3. Jadi X sama dengan 0,3 kosinus 2,523 radian. Satuannya. Berapa derajat? Gitu. Ini sering salah, jadi seringkali mahasiswa tidak tuntas menyelesaikannya. 2,523 dikali 57,3 derajat. Jadi kalau 1 radian itu berapa? 57,3 derajat. Dari mana Pak? Sini. Ini tidak pernah diajarkan, tapi Anda selalu kesulitan. Begini. 1 radian, kalau 1 radian itu adalah sudut yang dibentuk antara jari-jari dan busur sama dengan R. Jadi R. Nah, kalau satu lingkaran itu adalah
2 pi radian. Ini adalah 360 derajat. Jadi 1 radian itu adalah 360 derajat dibagi 2 pi. Ingat, pi di luar tanda trigonometri artinya 3,14 atau 22/7. Maka 1 radian Anda bisa cek 360 dibagi 2 kali 3,14. Maka Anda akan mendapatkan 57,3 derajat. Coba dihitung aja. Oke. Maka dikalikan. Maka Anda akan dapatkan berapa meter. Ini tentu saja kita harus bantuan kalkulator, harus membentukkan tabel. Jadi ini dikalikan, kemudian nanti kosinus ini berapa, itulah yang disebut dengan simpangannya. Jadi yang super duper harus hati-hati itu adalah untuk membawa ini ke derajat begini. Pak, saya agak kesulitan terus terang saja kalau harus menjelajahkan dalam radian. Oke. Kalau Anda mengalami kesulitan, maka Anda harus bawa ke dalam 2 pi. Jadi persamaannya ditulisnya begini. Y sama dengan 0,3 kosinus 2 pi. Dikeluarin. Supaya 2 pi, maka ini adalah T per pi. T per pi yang ini berapa? 2 pi. Jadi berapa itu? Pi per 6. Jadi ini adalah 1 per 12. Ya. Jadi Anda mengerjakannya akan sangat nyaman. Jadi ini 1 per 22/7 misalnya, tambah 1 per 12, 0,3. Dua cara ini dihalalkan, jadi boleh Anda menggunakan cara yang mana saja. 7 per 22 ditambah 1 per 12. Jadi nanti Anda ini kerjakan pecahan biasa, ya, pecahan biasa Anda kerjakan, nanti dikalikan dengan 360. Maka X-nya dapat dicari. Boleh juga. Karena banyak juga yang agak tidak familiar gitu dengan menggunakan radian. Oke. Carilah kecepatan dan percepatan setiap saat. Kalau ditanya kecepatan setiap saat, itu pasti kita menggunakan derivat turunan. V sama dengan dx dt. Maka persamaan itu diturunkan. 0,6 negatif jadinya sin 2t plus pi per 6. Kalau a nya d kuadrat x per dt kuadrat, turunkan lagi. Turunan sin adalah 1,2 cos 2t ditambah pi per 6. Anda bisa lakukan ini secara matematis. Ini ditanya setiap saat. Jadi kita tidak ditanya kecepatannya berapa, percepatannya berapa. Ini ditanya percepatan, persamaan percepatan dan kecepatan. Carilah posisi dan kecepatan awal partikel. Kalau kecepatan awal partikel, posisi kecepatan awal itu pada saat t-nya sama dengan. Jadi kalau ada kata-kata awal, ini berarti t-nya sama dengan 0. Masukkan t ke persamaan ini. Oh, berarti X itu 0,3 kosinus 0 ditambah pi per 6. Pi per 6, oke, 30 derajat. Semua orang tahu cos 30 derajat adalah setengah akar 3. 0,3 dikali setengah akar 3, 0,15 akar 3 meter. Ini adalah posisi awal. Sedangkan kecepatan awal, Anda juga tahu, ini adalah tadi 0,6 min, tadi kita sudah turunkan, sin 0 plus pi per 6. Sin pi per 6 30 setengah. Ini adalah min 0,3 meter per sekon kecepatannya. Jadi dengan cara matematika sederhana Anda bisa menyelesaikan salah satu contoh. Banyak sekali contoh soal yang Anda buat. Jadi Anda sekalian, hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu mengenai materi ini, dan jangan lupa Poang sudah mempersiapkan beberapa soal, contoh soal yang harus Anda kerjakan ini. Jadi nanti ini dibagikan oleh ketua kelasnya masing-masing, ya, oleh ketua kelas dibagikan untuk masing-masing peserta. Dan ini soalnya berbeda-beda, ada variasi, ada 5 tipe soal yang bertanya tentang
frekuensi, omega, kecepatan seperti ini. Soalnya tipenya sama tetapi variasinya ada 5. Jadi supaya Anda tidak satu tipe kemudian mengerjakan, tapi ini ada 5 tipe, jadi berbeda. 5 tipe ini Anda kerjakan, nanti minggu depan kita akan diskusikan, Anda kumpulkan, kita akan diskusikan. Oke, halo sekalian, yang Puan banggakan dan Puan cintai, hari ini kuliah kita dicukupkan sampai di sini dulu. Masih banyak hal-hal positif yang ingin Puan sampaikan kepada Anda, tapi ingat satu hal, bahwa belajar itu adalah fungsi waktu. Tidak ada orang pintar dalam waktu 1 hari kemudian bisa, tetapi bagaimana Anda mempelajari itu secara sistematis, dari waktu ke waktu, ada kolaborasi dengan teman, diskusi, dan lain sebagainya. Materi sudah saya berikan semua, dan Anda bisa menggunakan buku-buku sumber seperti Introduction to Physics yang Puan gunakan. Ini sudah buku yang cukup lama. Tapi untuk buku pegangan Anda bisa menggunakan Fisika Gian Poli, ya, Fisika untuk Universitas Gian Poli. Untuk yang jilid yang pertama, di sana ada pembahasan tentang osilasi harmonik sederhana dan gelombang. Di sana juga banyak contoh-contoh soal yang Anda bisa coba untuk melakukan penguatan, ya, enrichment terhadap pengetahuan Anda. Oke, terima kasih, sampai berjumpa minggu depan, dan tolong tugasnya dikerjakan untuk Anda supaya pemahaman konsepnya lebih baik. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.